Universitas Patimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan, telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan. Marilah kita mendoakan doa pada mati Allah. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di... Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bertila Puburana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 di Universitas Patimura Ambon dengan NIM 2015-207603. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas 5 SD Katolik Renyarosari, Kabupaten Tanah Toraja. Mohon saran dan masukan dari dosen penguji dan Bapak Ibu sekalian agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, syukur puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan tepuk dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, kita buka pelajaran kita dengan doa. Siapa tadi yang duluan datang ke sekolah? Saya Pak. Oke, bisa pimpin doa? Bisa Pak. Oke, silakan maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan sebuah doa. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Tuntun dan sertai kami bila dapat memahami pelajaran dengan baik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pirsa yang telah memimpin doa. Silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus kepada Pirsa. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Sipra. Kenapa Sipra? Sakit ya? Sipra sakit. Oke. Kita berharap supaya kedepannya Sipra boleh sehat dan boleh hadir belajar bersama kita semua. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita mencintai tanah air kita. Salah satunya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Silakan berdiri. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sekali suasana hari ini dan kelihatannya daun yang disini coba dijadi besar.
kalian. Dalam video tersebut, apa yang telah kalian lihat? Saya Pak, Oke, silakan Nak, apa? belalang dimakan oleh kata. Oke, dalam video tadi ada gambar yang menunjukkan bahwa belalang dimakan oleh kata. Apalagi yang kamu amati di gambar? Oke, silakan Nak. Kata dimakan oleh ular. Kata dimakan oleh ular. Oke, bagus. Apalagi yang kamu lihat dalam video tersebut? Saya Pak, Oke, silakan Nak. ular dimakan elang. Ular dimakan oleh Elang. elang. Nah, jadi itu ya. Jadi dalam video tersebut terdapat peristiwa makan dan dimakan, atau dengan kata lain disebut rantai makanan. Nah, adakah yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, apa yang ingin ditanyakan Nak? kalau elang dimakan apa Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi elang tidak dimakan oleh hewan yang lainnya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Pertanyaan temannya, elang dimakan oleh hewan apa? Jadi elang itu tergolong ke dalam konsumen puncak. Jadi tidak ada lagi hewan atau makhluk hidup lain yang memakan elang. Nanti elang mati, kemudian sisa-sisa dari tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup lainnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi Pak Guru akan memperlihatkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Apa yang pertama? Setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, Setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. yang ketiga, Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan kreatif. dan yang terakhir, Setelah membuat jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menyajikan hasil hubungan antar makhluk hidup dengan tepat. oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu, agar dapat bertahan hidup, apa yang dilakukan oleh makhluk hidup? Nah, betul sekali, dengan makan. Nah, kemudian yang kedua, apakah makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan membutuhkan makhluk hidup yang lain? Betul ya, pasti saling membutuhkan. Nah, Pak Guru akan perlihatkan lagi sebuah video singkat untuk memperjelas materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti disimak dengan baik. Rantai makanan adalah perbedaan energi makanan dari tumbuhan melalui organisme atau melalui jejak makan. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perbedaan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup dalam bentuk zat makanan. Aliran energi dalam ekosistem dapat digambarkan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Pada rantai makanan, peran produsen sangat penting karena produsen sebagai penghasil makanan untuk konsumen tingkat satu. Oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. Yang kedua, pada konsumen tingkat pertama, yaitu merupakan hewan herbivor atau memakan tumbuhan.
konsumen tingkat 2 dalam ekosistem sawah adalah ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah adalah burung elang. Burung elang mendapatkan energi dengan cara memangsa hewan liar, yaitu salah satunya adalah ular. Pada saat konsumen tingkat 3 mati atau elang tersebut mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diolah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti tanaman padi. Di dalam video tersebut tadi dijelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi dalam rantai makanan tersebut tadi dikatakan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, selanjutnya silakan perhatikan slide singkat tentang materi-materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Jadi kita akan pelajari peristiwa makan dan dimakan. Yang pertama itu ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya, proses dari produsen hingga konsumen puncak dalam bagian seperti rantai yang memanjang. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan di video awal dan video singkat yang baru Pak Guru perlihatkan, ada rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat urutan-urutan dalam rantai makanan. Jadi ada yang disebut dengan produsen. Apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat berfotosintesis. Oke, biasanya produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dapat membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Apa itu konsumen? Semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi termasuk makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Biasanya itu adalah hewan. Ya. Jadi konsumen memakan produsen. Nah, selanjutnya ada pengurai. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup. Nah, itu pengurai yang dapat mengurai makhluk hidup yang sudah mati. Nah, selanjutnya kita lihat tentang jaring-jaring makanan. Oke, silakan perhatikan. Jadi yang dimaksud jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Seperti yang ada di gambar ini, Pak, coba diperhatikan. Ada berapa rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan yang ada pada gambar. Coba diperhatikan dengan seksama, lalu hitung dari produsen, konsumen sampai pengurai. Ada berapa rantai makanan? Saya Pak, Ya, berapa? 15 Pak. 15. Namanya katakan 15. Ada jawaban yang lain? Saya Pak, Ya, Mopen? 16 Pak. 16. Kalau yang lain berapa? 15 atau 16? 16. Iya. Dalam rantai makanan yang ada di depan itu terdapat 16 rantai makanan. Kita lihat bersama mana yang merupakan produsen. Ya, betul. Ada pohon. Apa lagi yang merupakan produsen? Rumput. Apa lagi? Ya, kaktus atau bunga. Oke,
Bagus. Mana yang merupakan konsumen? Tikus, ular, burung, tupai. Ini apa? Belalang. Kemudian ada juga yang termasuk konsumen punca. Yang mana ini? Belang dan burung. Oke, ada pertanyaan tentang materi-materi yang Pak Guru berikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru akan berikan lembar kerja. Nanti lembar kerja tersebut kalian akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapat 1 lembar kerja. Silakan dilihat bersama teman kelompoknya apa yang akan dikerjakan. Silakan kalian amati lembar kerjanya. Jadi kemarin kita sudah siapkan bersama alat dan bahan untuk membuat jaring-jaring makanan. Kemudian sudah ada petunjuk yang Pak Guru berikan, langkah-langkah kegiatannya silakan diperhatikan. Adakah yang perlu ditanyakan? Langkah-langkah kegiatan membuat jaring-jaring makanan. Jelas ya? Dan nanti yang akan kalian buat sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar di depan. Jaring-jaring makanannya akan membuat tentang produsen, kemudian ada konsumen dan ada pengurai. Oke? Silakan angkat ke meja kalian perlengkapan yang sudah kita siapkan. Silakan diangkat ke meja. Direktur semua silakan dikerjakan secara bersama-sama. Silakan. Nanti diatur bagus-bagusnya dan nanti ada gambar yang termasuk di dalam kelompok produsen, baru nanti di arah mana ya. Kemudian ada konsumen, baru ada konsumen puncak. Setelah itu konsumen puncak nanti mati akan ada pengurai. Bawa ya. Kemudian nanti ditulis di sini dulunya jaring-jaring makanan. Oke, silakan lanjut ya. Enter. Kelompok 4 bagaimana? Oke, jelaskannya penting hati-hati dalam menggunakan gunting. Lihat ya, gunting dengan rapi. Kemudian nanti semuanya ditempel. Mana gambar-gambarnya? Oh, ada kotaknya. Oke. Ya. Kemudian nama kelompoknya diubah. Ajak dia menggunakan gunting. Boleh nanti produsen termasuk produsen ya. Nanti tunjukkan arah mana produsen tersebut dimakan oleh makhluk hidup apa. Termasuk konsumen puncak. Mana pengurai? Konsumen puncak ada 2 dengan rumah. Hilang. Berarti ada nanti supaya simpel ya. Ada hasilnya. Tidak.
kelompok 5 ada kendala? Tidak? Oke. Oke, bagus. Hampir selesai ya. Oke, nah tunjukkan ya. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Oke. Hampir selesai. Oke. Kelompok 3 ada kendala? Tidak ada. Oke, jadi waktu mengerjakan tugasnya selesai. Sekarang kita akan melangkah ke kegiatan presentase dari masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 11 rantai makanan. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, ini hasil pekerjaannya kelompok 1. Bagus atau tidak? Bagus. Ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, coba berdiri. Menurut saya rantai makanannya sudah bagus, tetapi rantai makanannya harus ditambah lagi, yaitu elang dapat dimakan ular. Oke, itu usul yang sangat bagus ya dari temannya di kelompok 5. Ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau Pak Guru lihat juga sudah bagus. Seperti tadi yang dikatakan temannya, dalam jaring-jaring makanan ini bisa ditambah lagi dengan rantai makanan yang lain, seperti burung pipit bisa dimakan langsung oleh burung hantu. Ya, nanti kita bahas. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan kembali. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini adalah hasil pekerjaan kami dari kelompok 2 tentang jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 9 rantai makanan. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus atau tidak? Bagus. Ada yang bisa memberi tanggapan atau komentar untuk pekerjaan dari kelompok 2? Saya, Pak. Oke, silakan bertanya. Menurut saya jaring-jaring makanannya sudah bagus, tapi bisa ditambahkan lagi, yaitu elang bisa memakan tikus. Oke, usul yang sangat bagus dari temannya. Oke, masih ada yang bisa menanggapi? Tidak ada ya? Jadi Pak Guru juga lihat sudah sangat bagus. Namun bisa dibuatkan rantai makanan menjadi lebih banyak lagi. Ya? Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Inilah hasil pekerjaan kami dari kelompok 3. Dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 5 rantai makanan. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, bagaimana? Bagus? Bagus ya. Ada yang bisa memberi tanggapan? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya jaring-jaring makanannya sudah bagus, tetapi kalau ditambahkan lagi seperti burung hantu bisa langsung dimakan oleh harimau. Oke, bagus sekali ya masukannya. Kalau Pak Guru lihat sudah bagus, hanya perlu ditambahkan lagi dengan hewan-hewan yang lainnya, bisa masuk burung hantu atau rubah, harimau atau elang. Bisa dicari lagi gambar ya, gambar-gambar yang lain baru dibuatkan rantai makanannya. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Baik, makasih atas waktu yang diberikan. Ini hasil pekerjaan kami dari kelompok 4. Ada 10 jaring-jaring makanan yang terdapat di Rantai makanannya ya. Jadi ada 10 ya, banyak ya. Terus bagaimana menurut teman-teman yang lain? Bagus? Bagus. Jadi mereka bisa membuat 10
rantai makanan dalam jaring-jaring makanan ini. Ada yang bisa memberi tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya jaring-jaring makanannya sudah bagus, tetapi harus diberi warna yang lebih menarik lagi. Oke, masukan dari temannya cukup bagus ya, sudah bagus. Hanya mungkin penggunaan warna yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi, ya. Ada yang lain? Oke, tidak ada. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Baiklah, inilah hasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Inilah hasil kerjaan kami dari kelompok 5. Dan dalam jaring makanan ini terdapat 10 rantai makanan. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, bagaimana? Bagus. Pekerjaannya rapi? Rapi. Ada yang bisa memberikan masukan atau komentar? Oke, silakan Kak Kevin berdiri, sampaikan masukannya. Menurut saya jaring-jaring makanan perlu ditambah lagi seperti elang bisa dimakan oleh Harimau. harimau. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus kepada Kevin. Usulan yang sangat bagus ya. Bisa elang dimakan oleh harimau. Dan bisa lagi ditambah dengan tikus. Tikus bisa dimakan langsung oleh apa? Ular. Ya, itu masukan untuk kelompok 5. Kita beri aplaus kepada kelompok 5. Secara umum, Pak Guru lihat rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang dibuat sudah sangat bagus. Malah ada yang lebih dari 10. Dalam jaring-jaring makanannya, mereka bisa membuat 10 rantai makanan. Jadi sudah sangat bagus. Selanjutnya, Pak Guru akan bagikan soal evaluasi. Soal ini nanti dikerjakan secara individu. Ini Pak Guru gunakan untuk melihat kemampuan dan pemahaman kalian terhadap materi-materi yang kita sudah pelajari hari ini. Saya minta satu orang membantu saya untuk membagikan. Siapa yang bisa? Oke, Gideon, silakan. Jadi nanti soalnya dibagi satu orang dapat. Silakan dibagikan. Oke, terima kasih ya kepada Gideon yang sudah membantu Pak Guru. Silakan kalian tulis namanya, baru kerjakan dengan baik dan benar. Silakan dikerjakan. Tidak macam-macam, tak? Ada kendala? Tidak ya? Oke. Diperhatikan gambarnya. Yang bawah ya. Oke. Tulisannya juga harus rapi tulisannya.
jadi setelah Pak Guru melihat dan menilai hasil pekerjaannya secara umum sudah bagus. Sebagian sudah paham tentang rantai makanan, komponen-komponen dalam rantai makanan tersebut sudah dipaham, ada yang termasuk produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi secara umum sudah sangat bagus. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan seluruh materi-materi pelajaran yang kita sudah pelajari bersama pada hari ini. Siapa yang bisa bantu kita semua untuk menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Siapa? Oke, silakan nak berdiri sampaikan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang rantai-rantai makanan. Dalam rantai-rantai makanan, kita juga telah mempelajari tentang produsen, konsumen, dan juga pengurai. Oke, jadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Seperti tadi yang dikatakan temannya, dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan berdiri nah. Pada hari ini kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai-rantai makanan. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus kepada kedua temannya yang boleh mengirim kita pada hari ini. Dalam pelajaran kita tadi kita pelajari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Oke, jadi secara umum pelajaran kita hari ini sudah sangat bagus. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar sepanjang hari ini? Senang. Senang? Senang. Kenapa kalian senang? Karena belajar menggunakan video. Ya, katanya belajar menggunakan video ya. Jadi tadi kalian mengamati video-video tentang hewan-hewan dan rantai makanan. Apa lagi yang membuat kalian senang? Senang kalau bekerja sama dalam kelompok? Senang ya, karena pasti pekerjaannya cepat selesai ya. Dan boleh bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Adakah kendala selama pelajaran hari ini? Tidak? Tidak? Oke, bagus. Kalau berarti semua sudah bekerja dengan baik, memahami pelajaran-pelajaran dengan baik. Oke, sebelum Pak Guru tutup pelajaran hari ini, Pak Guru akan memberikan PR. Silakan buka halaman 11. Halaman 11 ya. Ini PR, berarti dikerjakan di rumah. Nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 3. Oke? Jadi kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, silakan nak maju ke depan. Roh Kudus, amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita beri aplaus kepada semuanya telah memimpin kita dalam doa penutup. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih telah mengikuti
pelajaran hari ini dengan baik. Semoga pelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi kalian semua. Selamat siang. Selamat